Namaku Sari, umur 63 tahun. Angka yang terasa asing ketika kuucapkan, seolah usia ini milik orang lain, bukan diriku. Tapi setiap pagi, cermin di kamar mandi rumah tua ini selalu jujur mengingatkan rambut yang mulai memutih di pelipis. Garis-garis halus di sekitar mata yang dulunya hanya muncul ketika aku tertawa. Aku tinggal sendirian di rumah peninggalan almarhum suamiku di kawasan Cihamplas, Bandung. Rumah ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang langsung terhubung dengan ruang makan kecil, dan dapur di belakang yang selalu berbau rempah-rempah. Di halaman depan ada pohon mangga tua yang ditanam suamiku puluhan tahun lalu. Setiap musim, pohon itu masih setia berbuah, meski tak serajin dulu. Sejak beliau meninggal 11 tahun lalu karena sakit jantung yang datang tiba-tiba, aku hidup dari jualan nasi kotak dan kue basah. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, aku sudah bangun. Tungku kompor menyala, aroma nasi yang baru matang memenuhi dapur, dan tanganku sibuk membungkus lauk ayam bumbu kuning, sambal goreng ati, tempe orek, dan tumis kangkung. Sederhana, tapi selalu habis terjual. Pelangganku kebanyakan pekerja kantoran di sekitar Dago dan ibu-ibu arisan yang suka memesan kue untuk acara keluarga. Hidup seperti ini sederhana, tapi halal. Capek memang, terutama ketika lututku mulai sering ngilu kalau hujan. Tapi aku bersyukur. Setiap rupiah yang kuterima adalah hasil keringat sendiri, bukan uluran tangan orang lain. Tapi takdir Allah memang tak terduga. Beberapa tahun lalu, tepatnya 4 tahun yang lalu, tanah warisan keluarga di Lembang yang sudah lama tak tersentuh, akhirnya dibeli pengembang dengan harga yang membuatku terkejut. Tanah itu peninggalan orang tuaku, hampir 2.000 meter persegi, dibiarkan menganggur bertahun-tahun karena aku tak punya modal untuk mengelolanya. Ketika pengembang properti datang menawar, awalnya aku ragu. Tapi Pak Hendra, notaris lama yang pernah membantu suamiku dulu, menjelaskan semuanya dengan sabar. Bu Sari, ini kesempatan baik. Harganya wajar, bahkan sedikit di atas pasaran. Lebih baik ibu jual daripada dibiarkan begitu saja, katanya waktu itu. Aku menurut, dan dengan bantuan Pak Hendra dan Bu Rina, teman lama di bank yang sering beli nasi kotaku, aku belajar mengatur uang itu. Mereka mengajariku tentang deposito, tentang cara investasi kecil yang aman, tentang bagaimana tidak menghamburkan rezeki tiba-tiba ini. Aku dengarkan semua nasihat mereka dengan saksama, seperti murid yang belajar membaca di usia senja. Aku tidak jadi orang kaya raya, jauh dari itu, tapi cukup untuk hidup tenang tanpa harus bangun subuh setiap hari kalau badanku sedang tidak enak. Cukup untuk tidak bergantung pada siapapun termasuk anak-anakku yang sudah punya kehidupan sendiri. Atau yang kupikir punya kehidupan sendiri. Sore itu, hari Sabtu di pertengahan bulan, sekitar jam 4 sore, aku baru selesai menyiram tanaman hias di teras depan. Langit Bandung mulai berubah oranye kemerahan, pertanda sore akan segera berganti malam. Angin sejuk khas kota kembang mulai berhembus, membuat daun-daun pohon mangga bergoyang pelan. Aku sedang melap tangan dengan lap dapur ketika terdengar ketukan di pintu pagar. Tok tok tok. Ketukan yang tegas, bukan ketukan tukang sayur atau ibu-ibu tetangga yang biasanya sambil memanggil namaku. Ini ketukan yang berbeda. Ketukan yang entah kenapa membuat jantungku berdebar. Seperti ada yang mengetuk, bukan hanya pintu pagar besi tuaku, tapi juga sesuatu di dalam dadaku. Sesuatu yang sudah lama kubiarkan tertidur. Ku cepat-cepatkan langkah menuju pagar. Melalui celah teralis besi yang sudah berkarat di beberapa bagian, kulihat 2 sosok berdiri di luar. Seorang laki-laki tinggi berkaos polo biru dan celana chino, dan seorang wanita muda dengan dress bercorak bunga. Keduanya membawa koper besar dan tas-tas bermerek yang terlihat mencolok bahkan dari kejauhan. Tanganku gemetar sedikit saat membuka kunci pagar, dan saat pagar terbuka, dunia seolah berhenti berputar sejenak. Raka, anak laki-lakiku, wajah yang pernah kutatap setiap hari selama 20 tahun pertama hidupnya. Wajah yang menjadi alasan aku bertahan ketika suamiku sakit. Wajah yang hilang dari hidupku 13 tahun lalu,
ketika dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta bersama pacarnya yang sekarang jadi istrinya Nadia. Raka sudah berubah. Rambutnya mulai menipis di bagian depan, ada keriput tipis di ujung matanya. Tapi matanya mata yang mirip mendiang suamiku masih sama. Tajam, tegas, dan sekarang ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang membuatku tidak bisa langsung tersenyum lega seperti ibu-ibu di sinetron yang bertemu anak setelah lama berpisah. Di sampingnya, Nadia. Masih cantik seperti yang kuingat, meski sekarang wajahnya lebih tirus, mungkin karena perawatan mahal di Jakarta. Riasannya sempurna, kuku-kukunya rapi dengan cat warna merah marun. Tapi senyumnya senyum yang dulu pernah dia tunjukkan padaku dengan hangat, sekarang terlihat kaku, seperti dipaksakan. "Bu," suara Raka memecah keheningan. Suaranya dalam tapi tidak hangat. Tidak ada pelukan. Tidak ada "Alhamdulillah, ibu sehat" atau "rindu ibu". Hanya tatapan mata yang sekilas melirik rumahku, lalu kembali ke wajahku. "Kami mau tinggal di sini," katanya langsung pada inti. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan tentang kabarku. Rumah ibu besar, kosong. Dan sebagai anak, aku juga berhak atas sebagian rezeki ibu. Detik itu juga, sesuatu mencengkeram dadaku. Bukan karena terkejut. Entah kenapa aku sudah menduga akan ada hal seperti ini. Tapi karena kalimat itu. Kalimat yang keluar begitu saja dari mulut anak yang dulu pernah kupeluk setiap malam sebelum tidur. Anak yang pernah kusuapi nasi saat dia demam. Anak yang pernah menangis di pelukanku ketika pertama kali patah hati. 13 tahun tanpa kabar. Tidak ada telepon saat suamiku meninggal. Tidak ada ucapan bela sungkawa. Tidak ada kiriman uang atau sekedar tanya kabar lewat pesan singkat. 13 tahun aku hidup seolah anak itu sudah tidak punya ibu. Dan itu kalimat pertamanya setelah 13 tahun. Kupandang wajahnya dalam-dalam, mencari jejak anak kecil yang dulu rajin memijat punggungku setelah seharian berjualan. Anak yang dulu berjanji akan membahagiakan ibunya suatu hari nanti. Tapi yang kulihat sekarang adalah orang asing dengan wajah anakku. Di belakang mereka, senja Bandung semakin gelap. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman tetangga sebelah. Aku menarik napas panjang. Entah dari mana datangnya ketenangan ini, mungkin dari pengalaman hidup yang sudah mengajarkanku untuk tidak langsung bereaksi. Mungkin dari berjam-jam berdoa dan tawakal selama ini. Atau mungkin hanya karena aku sudah terlalu lelah untuk terkejut. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang bahkan aku sendiri tidak tahu artinya. Apakah itu senyum ikhlas, senyum lelah, atau senyum seseorang yang sudah mengantisipasi luka sebelum luka itu datang. "Masuklah," kataku pelan. Suaraku terdengar lebih tenang daripada yang kurasakan di dalam. "Kita bicarakan di dalam." Kupijak mundur beberapa langkah, memberi jalan bagi mereka masuk. Raka dan Nadia melangkah melewati pintu gerbang tanpa ucapan terima kasih. Bunyi roda koper mereka bergemerincing di atas konblok halaman rumahku, seperti penanda bahwa sesuatu yang baru, atau mungkin sesuatu yang lama, baru saja memasuki kehidupanku lagi. Kutinggalkan pagar terbuka sejenak, menatap jalan di depan rumah. Jalanan yang sama seperti 13 tahun lalu ketika Raka pergi membawa tas ransel dan tekad bulat untuk sukses di Jakarta. Jalanan yang sama, tapi semuanya terasa berbeda sekarang. Dalam hati, ku sebut nama Allah berkali-kali, memohon kekuatan, memohon kebijaksanaan, karena entah kenapa hatiku berbisik ini. Baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah hidupku lagi. Aku menutup pagar pelan-pelan, lalu berbalik menghadap rumahku sendiri, rumah yang tiba-tiba terasa lebih kecil dengan kehadiran dua orang yang membawa koper dan harapan yang bahkan belum mereka ucapkan. Mereka masuk seperti tamu yang yakin akan diterima, tidak ragu-ragu, tidak menunggu izin. Raka melangkah duluan.
Nadia mengikuti di belakangnya sambil menyeret koper besar berwarna silver yang terlihat baru. Bunyi roda koper itu keras di lantai keramik rumahku yang sudah mulai kusam lantai, yang sudah belasan tahun tidak diganti karena memang tidak perlu. Kupejamkan mata sejenak di ambang pintu, menarik napas dalam-dalam. Aroma tubuh mereka campuran parfum mahal dan kelelahan perjalanan bercampur dengan aroma rumahku yang biasa. Aroma kayu tua, aroma sisa masakan siang tadi, dan aroma dupa yang selalu kubakar setiap maghrib. Ketika kubuka mata lagi, mereka sudah berdiri di tengah ruang tamu, seperti dua agen properti yang sedang menyelai sebuah rumah. Nadia melirik ke sekeliling. Matanya bergerak dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, menilai barang-barang di rumah dengan tatapan yang membuatku tidak nyaman. Tatapan yang sama seperti orang yang sedang menghitung harga di pasar. Dia menatap sofa tuaku yang masih menggunakan sarung batik coklat. Lemari pajangan berisi piring-piring antik peninggalan mertuaku. Karpet kusam yang sudah tipis di beberapa bagian, dan jam dinding tua yang selalu tepat waktu meski sudah belasan tahun kupasang. Rumahnya lumayan. Gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Dia tersenyum pada Raka, seolah mereka sedang berbagi rahasia. Kalau direnovasi sedikit, bisa bagus. Kalimat itu menancap, bukan karena menyinggung aku, tahu rumahku memang sederhana, tapi karena cara dia mengatakannya. Seolah rumah ini sudah jadi milik mereka. Seolah keputusan untuk merenovasi tinggal menunggu waktu. Aku tidak langsung menjawab, malah berjalan pelan menuju kursi favoritku di dekat jendela. Kursi kayu jati berukir yang dulu dibeli suamiku dari pengrajin di Jepara. Kursi yang lengannya sudah licin karena sering kusentuh. Kursi yang setiap sorenya menjadi tempat aku duduk sambil menatap halaman depan, menikmati angin sore dan memikirkan hidup. Aku duduk. Tubuhku merasakan lekuk kursi yang sudah hafal dengan bentuk punggungku. Di bawah kakiku, karpet tua yang sama sejak dulu. Di sampingku, meja kecil dengan foto suamiku yang sudah mulai memudar. Ruang tamu ini adalah tempat yang sama. Tempat di mana 13 tahun lalu Raka berdiri tepat di depanku. Dengan wajah merah menahan amarah. Dengan suara yang bergetar tapi tegas. Dengan mata yang menolak menatapku, dan dengan kalimat yang sampai sekarang masih terngiang di kepalaku. Bu, itu beban. Hidupku gak akan maju kalau terus mikirin ibu. Aku masih ingat detailnya. Waktu itu sudah malam, sekitar jam 9. Lampu ruang tamu ini remang-remang karena salah satu lampu LED-nya mati. Raka baru pulang dari Jakarta. Katanya untuk menyelesaikan sesuatu. Ternyata yang diselesaikan adalah ikatan antara ibu dan anak. Aku duduk di kursi yang sama seperti sekarang. Suamiku sudah meninggal setahun sebelumnya. Aku masih berjuang keras dengan jualan nasi kotak, bangun subuh, tidur larut malam, lutut yang mulai sakit. Tapi tetap bertahan karena aku tidak mau merepotkan anak-anakku, terutama Raka yang katanya sedang membangun karir di Jakarta. Malam itu dia bilang dia mau menikah dengan Nadia. Aku senang. Aku tidak keberatan. Tapi kemudian dia bilang dia tidak bisa lagi mengirim uang, tidak bisa lagi menopang hidupku, karena dia harus fokus membangun rumah tangga. Aku paham, Nak, kataku waktu itu. Ibu tidak pernah minta kok, ibu bisa cari sendiri. Tapi ibu selalu mengeluh, timpalnya. Suaranya mulai naik. Setiap telepon, ibu selalu cerita capek, cerita sakit ini itu. Itu bikin aku merasa bersalah terus. Aku gak bisa hidup tenang. Raka, ibu cuma cerita. Ibu kan cuma punya kamu yang bisa diajak bicara. Nah itu dia, Bu, potongnya. Ibu terlalu bergantung padaku. Aku punya hidup sendiri, aku butuh fokus. Nah dia juga komplain, Bu. Dia bilang aku terlalu mikirin ibu. Aku terdiam. Dadaku sesak mendengarnya. Bu, itu beban. Lanjutnya.
dan matanya akhirnya menatapku, tapi bukan tatapan anak kepada ibu, tatapan orang yang ingin lepas dari sesuatu yang mengikatnya. Hidupku nggak akan maju kalau terus mikirin ibu. Beban. Kata itu keluar dari mulut anak yang pernah kusikapi dengan penuh kasih sayang. Anak yang pernah kubelai kepalanya setiap malam. Anak yang pernah kulindungi dari amarah ayahnya ketika nilainya jelek. Anak yang pernah kubelikan setiap suapan nasi terbaik, meski aku sendiri hanya makan dengan lauk seadanya. Beban. Malam itu, setelah Raka pergi membanting pintu, aku menangis semalaman. Menangis sampai tidak ada lagi air mata yang keluar. Menangis sambil memeluk bantal, mempertanyakan kesalahanku. Apa aku terlalu banyak mengeluh? Apa aku terlalu sering telepon? Apa aku memang beban? Tapi besoknya, ketika subuh datang dan azan berkumandang, aku bangun, cuci muka, sholat, dan memutuskan aku tidak akan menangis lagi. Aku akan hidup tanpa air mata untuk orang yang sudah tidak menganggapku penting. Aku belajar hidup tanpa berharap teleponnya, tanpa berharap kiriman uangnya, tanpa berharap kunjungannya di hari raya. Aku belajar bahwa aku bisa hidup sendiri, bahwa aku tidak butuh validasi dari siapapun, bahkan dari anak kandungku sendiri. Dan sekarang, 13 tahun kemudian, dia duduk di sofa yang sama sofa yang dulu dia duduki sebelum mengucapkan kata-kata menyakitkan itu. Tapi kali ini, akulah yang tenang. Akulah yang duduk dengan punggung tegak, dengan napas teratur, dengan hati yang sudah lama belajar ikhlas. Aku menatap mereka berdua. Raka duduk dengan postur yang tidak nyaman. Tangannya meremas-remas ujung celananya tanda dia gugup. Nadia duduk di sampingnya. Punggungnya tegap, dagunya sedikit terangkat, seolah dia yang paling percaya diri di ruangan ini. Jadi, aku membuka pembicaraan dengan suara yang lebih tenang dari yang kukira bisa kukeluarkan. Kalian datang ke sini karena apa? Pertanyaan sederhana. Tapi di ruangan ini pertanyaan itu terasa berat. Nadia yang menjawab. Dia tersenyum manis, senyum yang mungkin efektif untuk klien atau teman kantor, tapi tidak untukku yang sudah terlalu lama hidup untuk tidak mengenali senyum palsu. Bu Sari, katanya dengan nada lembut yang dibuat-buat. Kami dengar ibu sukses besar setelah jual tanah. Kami senang sekali untuk ibu, makanya kami putuskan untuk pulang. Kami cuma mau dekat, mau bantu ibu. Kan ibu sudah tua, tidak baik hidup sendirian. Sukses besar, bantu ibu, tidak baik hidup sendirian. Kata-kata yang terdengar mulia, tapi kosong. Aku tidak langsung menjawab. Mataku beralih ke Raka, anak laki-lakiku yang sekarang sudah berumur 45 tahun. Usia yang cukup matang untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dekat? Tanyaku pelan. Tapi setiap kata terdengar jelas di ruangan yang sunyi ini. Setelah 13 tahun hilang? Tidak ada yang menjawab. Raka menundukkan kepalanya lebih dalam. Nadia masih tersenyum, tapi senyumnya mulai kaku. 13 tahun Raka, lanjutku, masih dengan suara tenang. Tidak ada telepon saat ayahmu meninggal. Tidak ada ucapan duka cita. Tidak ada kabar saat ibu jatuh sakit dan dirawat tetangga. 13 tahun kamu seolah tidak punya ibu. Dan sekarang, tiba-tiba kamu mau dekat? Raka mengangkat kepalanya. Matanya merah, tapi aku tidak bisa memastikan apakah itu karena menyesal atau hanya karena malu tertangkap basah. Aku hilaf, Bu, katanya pelan, suaranya serak. Dulu emosi. Aku salah, Bu. Aku akui aku salah. Hilaf, emosi. Kata-kata yang sering dipakai untuk membenarkan kesalahan besar. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari tanda-tanda ketulusan di matanya. Tapi yang kulihat hanya kegelisahan dan sesuatu yang lain. Kepentingan. Kamu umur 32 tahun waktu itu, Nak. Jawabku dengan nada datar, tanpa emosi, tanpa amarah, hanya fakta. Cukup tua untuk tahu mana marah, mana menghina. Cukup dewasa untuk tahu perbedaan antara butuh jarak dan memanggil ibumu sendiri sebagai beban. Kata terakhir itu bebanku ucapkan dengan penekanan. Bukan dengan nada tinggi, tapi dengan bobot yang membuat ruangan seketika terasa lebih berat. Ruangan seketika hening. Tidak ada yang berbicara.
Tidak ada yang bergerak. Yang terdengar hanya detak jam dinding, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Suara yang biasanya tidak kupedulikan, tapi sekarang terasa begitu nyaring di tengah kesunyian ini. Dan suara hujan di luar jendela yang mulai turun rintik-rintik lembut yang perlahan berubah menjadi deras. Membasahi halaman depan, membasahi pohon mangga tua, membasahi jalanan Cihamplas yang sepi. Aku menatap keluar jendela sebentar. Hujan di Bandung selalu membawa kenangan. Dulu, aku selalu menyiapkan kopi panas untuk suamiku setiap kali hujan datang. Dulu, Raka kecil selalu berlari ke pelukanku setiap kali petir menyambar. Sekarang, hujan hanya hujan. Anak hanya tamu asing yang kebetulan ku kenal dulu. Aku menoleh kembali pada mereka. Nadia sudah tidak tersenyum lagi. Tangannya meremas-remas tas branded di pangkuannya. Raka masih menunduk. Bahunya terlihat tegang. Jam terus berdetak. Hujan terus turun. Dan aku duduk di kursi tua yang sudah menjadi saksi bisu luka lama dan konfrontasi baru ini, hanya menunggu apa yang akan mereka katakan selanjutnya. Karena aku tahu, ini belum selesai. Aku berdiri pelan-pelan dari kursiku. Tidak terburu-buru, tidak dengan gerakan marah. Hanya gerakan seorang wanita 63 tahun yang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Langkah kakiku melintasi karpet tua menuju lemari kayu di sudut ruangan. Lemari yang sama tempat suamiku dulu menyimpan dokumen-dokumen penting. Pintu lemari berderit pelan ketika kubuka. Di dalamnya tersimpan rapi berbagai map dan amplop. Ada surat tanah, sertifikat rumah, buku tabungan, dan satu map coklat tebal yang sudah kusimpan khusus di bagian taling depan. Kuambil map itu. Permukaannya sedikit berdebu meski sudah kuseka beberapa hari lalu. Map coklat tua yang sudah lama kusiapkan entah kenapa, sejak setahun terakhir hatiku selalu berbisik bahwa hari ini akan datang. Hari ketika masa lalu mengetuk pintu lagi, bukan dengan penyesalan tulus, tapi dengan kepentingan terselubung. Aku tidak langsung membukanya. Kugendong map itu di tangan kanan sambil berjalan kembali ke arah mereka. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai keramik. Tok, tok, tok. Seperti palu hakim yang akan menjatuhkan vonis. Raka dan Nadia menatapku dengan tatapan berbeda. Raka terlihat gelisah. Matanya mengikuti gerakanku dengan was-was. Nadia berusaha mempertahankan wajah tenangnya, tapi aku melihat rahangnya mengencang, tanda dia mulai tidak nyaman. Aku tidak kembali ke kursiku, malah berdiri di depan mereka, dengan map coklat itu di tangan. Posisi ini membuat aku sedikit lebih tinggi dari mereka yang masih duduk di sofa. Bukan karena aku ingin menunjukkan kekuasaan, tidak, itu bukan caraku. Tapi karena aku ingin mereka melihat mataku dengan jelas ketika aku berbicara. Selama kamu hilang, Raka, aku mulai berbicara dengan suara tenang tapi tegas. Ibu belajar banyak. Hujan di luar semakin deras. Suara tetesan air yang memukul atap seng bagian belakang rumah menciptakan ritme yang konstan. Di ruangan ini hanya ada kami bertiga, map coklat di tanganku dan kebenaran yang akan segera terungkap. Ibu belajar tentang manusia. Lanjutku, mataku tidak lepas dari wajah Raka. Tentang siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang saat butuh. Ibu belajar dari tetangga yang setia mengantarkan makanan ketika ibu sakit. Dari pelanggan yang tetap pesan nasi kotak meski harganya naik. Dari teman-teman yang bertanya kabar tanpa menghitung untung rugi. Aku berhenti sejenak membiarkan kata-kataku meresap. Nadia dan Raka saling pandang tatapan cepat yang penuh kegelisahan. Tatapan orang-orang yang mulai menyadari bahwa rencana mereka mungkin tidak semulus yang dibayangkan. Dan ibu juga belajar, kataku sambil mengetuk-netuk map coklat itu pelan. Untuk mencari tahu, untuk tidak lagi menjadi ibu yang buta dan percaya begitu saja. Aku menarik napas panjang lalu melanjutkan dengan kalimat yang sudah berhari-hari kulatih di kepala sejak mendengar kabar tentang mereka. Dari teman ibu di bank dan tetangga lama di Jakarta, ibu tahu keadaan kalian. Kalimat itu seperti bom yang meledak pelan. Tidak keras,
tapi dampaknya langsung terasa. Wajah Nadia berubah, senyum manisnya luruh dalam sekejap mata. Raka menelang ludah, jakun di lehernya bergerak naik turun dengan gugup. Aku membuka map coklat itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas cetakan email, foto screenshot percakapan WhatsApp, dan catatan tangan dari Burina, teman bangku yang punya kenalan luas di Jakarta. Semuanya kusimpan rapi, diurutkan berdasarkan tanggal, seperti jaksa yang menyiapkan bukti untuk persidangan. Kukeluarkan lembar pertama. Sebuah cetakan dari artikel online tentang penutupan sebuah perusahaan konsultan. Artikel itu tidak menyebut nama langsung, tapi Burina yang punya teman di lingkaran bisnis Jakarta sudah mengkonfirmasi itu perusahaan Raka. Bisnis konsultasimu tutup tanpa laporan, kataku sambil menatap Raka. Tidak dengan nada menghakimi, hanya menyatakan fakta. Tidak ada klien aktif sejak 8 bulan yang lalu. Raka membuka mulut, ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya meremas ujung bantalnya sofa sampai buku-buku jarinya memutih. Aku melanjutkan, mengeluarkan lembar berikutnya. Ini catatan dari teman Burina yang bekerja di salah satu bank besar, tentu saja tanpa melanggar privasi klien, tapi cukup untuk memberi informasi umum yang kubutuhkan. 3 kartu kredit penuh, lanjutku pelan. Tagihan yang melumpuk sampai puluhan juta per bulan. Bahkan pinjaman online juga macet. Ada 4 aplikasi yang sudah masuk ke debt collector. Nadia mulai bergerak resah. Tangannya yang tadi tenang di pangkuan sekarang sibuk meremas-remas ujung dress bunganya. Kukunya yang rapi dengan cat merah marun bergetar sedikit. Mobil Honda CR-V tahun 2021 digadai sejak 5 bulan lalu. Aku membaca dari catatan. Rumah di kawasan Kelapa Gading yang dikontrak dengan harga 80 juta setahun sudah 2 bulan menunggak. Pemilik rumah sudah kirim surat peringatan ketiga. Setiap fakta yang kusebutkan seperti pukulan, bukan pukulan fisik, tapi pukulan pada gengsi, pada kepalsuan, pada topeng yang selama ini mereka pakai. Aku mengeluarkan lembar terakhir, ini yang paling menyakitkan. Screenshot percakapan WhatsApp yang dikirim seseorang pada Burina lalu diteruskan padaku. Percakapan antara Nadia dengan temannya mengeluh tentang orang tuanya yang terus menagih uang yang dipinjam. Dan kalian pinjam uang dari orang tua Nadia. Suaraku sedikit menurun. Tidak karena lelah, tapi karena kalimat berikutnya memang menyedihkan. 50 juta rupiah. Katanya untuk biaya pengobatan Raka yang sakit jantung. Aku menatap Raka yang jelas-jelas sehat. Tidak ada tanda-tanda orang yang baru sembuh dari sakit jantung. Tidak pucat, tidak lemah, tidak ada bekas operasi atau tanda-tanda pengobatan intensif. Padahal uangnya untuk bayar hutang kartu kredit dan cicilan mobil. Lanjutku, kali ini nadaku sedikit lebih keras. Bohong pada orang tua sendiri tentang sakit. Itu yang kalian lakukan? Nadia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenangnya. Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah tertangkap basah. Dia berhenti tersenyum-senyum yang sejak tadi kupikir palsu, memang akhirnya hilang sama sekali. Bu, itu urusan kami, katanya pelan. Tapi ada nada defensif di sana. Suaranya tidak lagi manis seperti tadi. Itu privasi keluarga kami. Aku menutup map coklat itu pelan, meletakkannya di meja kecil di antara kami. Pandanganku beralih dari Nadia ke Raka, lalu kembali ke Nadia. Benar. Jawabku dengan nada yang sangat tenang, ketenangan yang justru lebih menakutkan daripada teriakan. Itu memang urusan kalian, hutang kalian, kebohongan kalian, kegagalan kalian. Semua itu urusan kalian. Aku melangkah sedikit lebih dekat, membuat mereka harus mendongak untuk menatapku. Tapi begitu kalian datang ke rumah ibu sambil bawa koper besar dan tas-tas branded itu, aku menunjuk koper silver mereka yang masih tergeletak di samping pintu. Lalu membuka pembicaraan dengan kalimat, sebagai anak aku berhak atas bagian rezeki ibu saat itu, urusan kalian jadi urusan ibu juga. Keheningan kembali turun, tapi kali ini keheningan yang berbeda. Bukan keheningan canggung, tapi keheningan seseorang yang sudah kalah sebelum pertarungan dimulai. Raka akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah, entah karena menyesal sungguhan atau hanya karena malu. Suaranya keluar parau, lemah, seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Kami cuma butuh bantuan, Bu. Kata-kata itu keluar begitu saja.
Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi klaim tentang hak sebagai anak. Hanya permintaan-permintaan dari orang yang sudah mentok di ujung jalan. Tapi aku tidak melembut, tidak sekarang. Tidak setelah 13 tahun diabaikan, tidak setelah dipanggil beban, tidak setelah mereka datang dengan rencana memanfaatkanku. Aku menatapnya tajam, lebih tajam dari yang pernah kulakukan pada siapapun. Mataku tidak berkedip, fokus pada anak laki-laki yang dulu kupeluk setiap malam, tapi sekarang jadi orang asing yang kebetulan punya darah yang sama denganku. Bantuan? Tanyaku. Suaraku seperti pisau yang memotong ketegangan di ruangan. Atau jalan tintas? Pertanyaan itu menggantung di udara. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena jawabannya sudah jelas. Mereka datang bukan untuk merawatku, bukan untuk meminta maaf, bukan untuk membangun kembali hubungan yang rusak. Mereka datang karena uang, karena mendengar kabar aku punya uang dari penjualan tanah. Karena mereka butuh jalan keluar dari masalah finansial mereka. Dan aku ibu yang pernah mereka tinggalkan, yang pernah mereka sebut beban tiba-tiba jadi solusi paling mudah. Nadia berdiri, gerakannya tiba-tiba, seperti orang yang ingin melarikan diri dari situasi yang tidak nyaman. Tapi dia tidak pergi, hanya berdiri di sana, tangan terlipat di dada. Wajahnya memalingkan arah, tidak mau menatap mataku. Ibu tidak adil, katanya pelan. Tapi aku mendengarnya dengan jelas. Kami datang dengan niat baik, tapi ibu sudah menghakimi kami duluan. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang sudah terlalu lama hidup untuk tidak tahu cara bermain kata-kata. Niat baik, ulangku. Niat baik itu datang dengan permintaan maaf dulu, Nak. Niat baik itu menelepon dulu sebelum datang. Niat baik itu bertanya, bagaimana kabar ibu? Apakah ibu sehat? Bukan langsung bilang, rumah ibu besar, kami mau tinggal di sini. Aku mengambil map coklat itu lagi, menggenggamnya erat. Ibu tidak menghakimi, lanjutku. Ibu hanya tidak lagi buta. 13 tahun hidup sendiri, mengajarkan ibu untuk melihat dengan jela siapa yang datang karena cinta dan siapa yang datang karena butuh. Hujan di luar mulai mereda. Yang tersisa hanya tetesan air dari atap ke tanah, bunyi yang teratur seperti irama yang menenangkan. Tapi di dalam ruangan ini, tidak ada yang tenang. Raka masih duduk, kepalanya tertunduk dalam. Bahunya bergetar sedikit, entah dia menangis atau hanya menahan sesuatu yang ingin meledak. Nadia masih berdiri, tapi posturnya tidak lagi tegap. Tangannya turun lemas di samping tubuh, wajahnya pucat. Dan aku berdiri di tengah ruang tamu yang sudah menjadi saksi bisu 2 pertarungan dalam jarak 13 tahun, hanya menatap mereka dengan tenang. Kalian mau bantuan? Tanyaku akhirnya, setelah keheningan yang terasa seperti berjam-jam. Baik, tapi bukan dengan cara ini. Bukan dengan datang tiba-tiba, membawa klaim hak, dan berharap ibu melupakan semua luka yang kalian tinggalkan. Aku membiarkan keheningan itu bertahan beberapa saat lebih lama. Membiarkan kata-kataku yang terakhir meresap ke dalam pikiran mereka. Membiarkan mereka merasakan ketidaknyamanan yang sama seperti yang pernah kualami, bertahun-tahun ketidaknyamanan menghadapi kenyataan yang pahit. Melalui jendela, hujan sudah berhenti sepenuhnya. Yang tersisa hanya tetesan air dari daun-daun pohon mangga jatuh ke tanah dengan bunyi yang lembut. Langit masih kelabu, tapi ada sedikit cahaya mulai menembus awan tanda matahari sore, belum sepenuhnya terbenam. Aku menaruh map coklat itu kembali ke meja. Tanganku bergerak pelan, sengaja, membiarkan mereka melihat setiap gerakanku. Lalu aku menarik napas panjang, napas yang mengumpulkan semua kekuatan, semua pengalaman, semua pembelajaran yang kudapat selama 13 tahun hidup sendiri. Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku memecah keheningan yang tebal itu. Nadaku tidak lagi tajam seperti tadi, tapi juga tidak lembut. Nada seorang ibu yang sudah memutuskan sesuatu dengan sangat matang. Kalian mau bantuan? Ibu kasih tapi dengan syarat.
Keduanya langsung menatapku tegang. Raka mengangkat kepalanya dengan cepat. Matanya yang tadi basah sekarang melebar dengan harapan yang campur aduk dengan kekhawatiran. Nadia berbalik menghadapku. Tangannya terkepal di samping tubuh. Siap mendengar tapi juga siap membantah. Aku tidak duduk. Tetap berdiri di posisi yang samad di tengah ruangan. Di antara masa lalu dan masa depan. Di antara luka dan kemungkinan penyembuhan. Pertama, aku mulai menghitung dengan jari kebiasaan lama ketika mengajar Raka kecil dulu tentang hal-hal penting yang harus diingat. Kalian ikut konseling keluarga. Bukan 1 kali, bukan 2 kali. Minimal 6 bulan, setiap minggu dengan psikolog profesional. Raka membuka mulut, ingin menyela, tapi kutahan dengan mengangkat tanganku. Biarkan ibu selesai dulu, kataku tegas. Ibu belum mau dengar alasan atau bantahan sekarang. Dia menutup mulutnya lagi, rahangnya mengencang. Nadia melirik ke arahnya dengan tatapan yang sulit kubaca campuran antara khawatir dan kesal. Kedua, lanjutku sambil mengangkat jari kedua, kalian ganti semua uang yang pernah kalian pinjam dengan alasan palsu. Semua. 50 juta rupiah pada orang tua Nadia untuk biaya pengobatan yang tidak pernah ada. 20 juta pada saudara Raka untuk modal usaha yang ternyata untuk bayar hutang kartu kredit. 7 juta pada teman Nadia untuk biaya sekolah anak, padahal kalian bahkan tidak punya anak. Setiap nominal yang kusebutkan membuat Nadia semakin pucat. Dia tidak tahu aku tahu sebanyak itu. Tapi Bu Rina punya jaringan luas dan orang-orang yang pernah dipinjami uang dengan alasan palsu cenderung cerita pada teman dekatnya ketika merasa tertipu. Tapi Bu, Nadia mencoba berbicara, suaranya bergetar. Belum selesai, potongku lagi. Ketiga, dan ini yang paling penting. Kalian kerja sungguh-sungguh. Pekerjaan nyata, pekerjaan yang jelas, yang halal, yang tidak merugikan orang lain. Bukan proyek cepat kaya yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Bukan bisnis fiktif yang hanya ada di proposal tapi tidak pernah berjalan. Bukan skema multi-level marketing yang ujung-ujungnya merugikan teman sendiri. Aku menurunkan tanganku, menatap mereka berdua bergantian. Itu 3 syarat Ibu. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diubah sesuai keinginan kalian. Keheningan kembali turun, tapi kali ini lebih berat. Bukan hanya canggung ini, keheningan orang-orang yang sedang mencerna sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Raka yang pertama kali berbicara, suaranya keluar lirih, hampir seperti bisikan. Suara seseorang yang sudah kehabisan pilihan. Itu bisa butuh waktu bertahun-tahun, Bu. Ada nada putus asa di sana. Nada seseorang yang berharap solusi cepat tapi malah dapat persyaratan jangka panjang yang membutuhkan kerja keras dan komitmen sungguhan. Aku menatapnya dengan tenang, tidak dengan tatapan mengasihani, tidak dengan tatapan meremehkan. Hanya tatapan seorang ibu yang sudah belajar untuk tidak lagi melindungi anaknya dari konsekuensi perbuatannya sendiri. Betul, jawabku dengan sangat tegas. Setiap kata kuucapkan dengan jelas, dengan penekanan yang membuat tidak ada ruang untuk salah paham. Karena memperbaiki kepercayaan tidak bisa dibayar kontan, tidak bisa diselesaikan dengan sekali maaf, tidak bisa dibeli dengan janji-janji manis. Aku melangkah lebih dekat ke arah mereka. Suaraku turun sedikit, tapi intensitasnya justru naik. Kepercayaan itu seperti vas antik yang pecah, Nak. Lanjutku, menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami. Kalian bisa lem kembali, kalian bisa rekatkan semua pecahannya, tapi bekasnya tetap ada. Dan untuk membuat orang lain percaya bahwa vas itu bisa dipakai lagi, kalian harus buktikan, pelan-pelan, dengan sabar, dengan konsisten, bahwa kalian tidak akan memecahkannya lagi. Nadia yang sudah sejak tadi terlihat semakin gelisah akhirnya meledak. Bukan dengan teriakan dia, terlalu menjaga image untuk berteriak di rumah orang, tapi dengan nada tajam yang penuh dengan kekesalan yang sudah ditahan sejak tadi. Kalau kami tidak mau, tanyanya
Dagunya terangkat, matanya menatapku dengan tantangan. Kalau kami pikir syarat ibu terlalu berat, terlalu tidak realistis. Pertanyaan itu keluar dengan penuh keyakinan palsu. Keyakinan seseorang yang mencoba terlihat punya pilihan, padahal sebenarnya sudah mentok. Aku tidak marah, malah tersenyum kecil. Senyum tipis yang membuat Nadia semakin tidak nyaman karena dia tidak bisa membaca artinya. Kalau tidak mau, kataku dengan sangat tenang. Suaraku bahkan lebih rendah dari biasanya, tapi justru lebih menakutkan karena ketenangan itu. Kalian keluar, sekarang. Aku menunjuk ke arah pintu dengan gerakan pelan. Ambil koper kalian. Ambil tas-tas branded kalian yang dibeli dengan uang pinjaman. Dan pergi. Ibu tidak akan menahan kalian. Tidak akan memaksa kalian. Jeda sejenak. Aku membiarkan kata-kataku meresap dulu sebelum melanjutkan ke bagian yang paling penting. Dan ibu akan cerita ke semua keluarga kakak-kakakmu, saudara-saudara dari pihak ayah, bahkan keluarga besar Nadia tentang apa yang sebenarnya kalian lakukan. Tentang pinjaman dengan alasan palsu, tentang kebohongan demi kebohongan, tentang bagaimana kalian datang ke rumah ibu bukan untuk meminta maaf atau memperbaiki hubungan, tapi untuk mencari jalan pintas dari masalah finansial yang kalian buat sendiri. Ancaman itu keluar dengan sangat tenang, tapi bobotnya luar biasa berat. Aku tahu ini senjata terakhir, senjata yang akan melukai mereka, bukan secara finansial, tapi secara sosial. Di budaya Indonesia, terutama di kalangan mereka yang masih peduli dengan pandangan keluarga besar, reputasi adalah segalanya. Nadia terlihat terguncang. Wajahnya yang tadi masih berusaha terlihat menantang, sekarang mulai runtuh. Tangannya gemetar sedikit di samping tubuh. Raka menatapku dengan tatapan yang kompleks campuran antara terkejut, terluka, dan mungkin sedikit kagum juga. Kagum pada ibu yang dulu dia pikir lemah dan mudah dimanipulasi. Tapi sekarang berdiri di depannya dengan kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan. Ibu tega banget, katanya pelan, suaranya parau. Ada luka di matanya, luka seorang anak yang merasa dikhianati oleh ibunya sendiri. Meski ironinya, dia yang lebih dulu mengkhianati. Kata tega itu menyentuh sesuatu di dalam dadaku. Dulu, kata itu akan membuatku langsung melunak. Akan membuatku merasa bersalah. Merasa bahwa aku ibu yang buruk karena tidak melindungi anakku. Tapi sekarang tidak. Sekarang aku tahu bahwa tega dan tegas itu berbeda. Tega adalah melakukan sesuatu yang menyakiti tanpa alasan. Tegas adalah melakukan sesuatu yang mungkin terasa menyakitkan, tapi justru itulah yang dibutuhkan. Aku melangkah lebih dekat lagi pada Raka, sampai jarak kami hanya beberapa langkah. Aku berlutut sedikit, bukan untuk merendahkan diri, tapi agar mataku sejajar dengan matanya yang masih duduk di sofa. Aku ingin dia melihat keseriusan di mataku. Aku ingin dia merasakan setiap kata yang akan kuucapkan. 13 tahun ibu hidup tanpa kamu, nak. Kataku lembut tapi sangat mantap. Suaraku tidak bergetar meski dadaku sesak. 13 tahun ibu bangun subuh setiap hari untuk jualan nasi kotak dengan lutut yang sakit. 13 tahun ibu belajar hidup mandiri. Belajar mengatur uang, belajar investasi, belajar untuk tidak bergantung pada siapapun termasuk pada anak yang seharusnya peduli, tapi malah pergi tanpa pernah menoleh lagi. Aku menarik napas, merasakan setiap emosi yang mengalir tapi tidak membiarkannya menguasaiku. 13 tahun itu mengajarkan ibu banyak hal, lanjutku. Salah satunya adalah ini. Jangan kira ibu selemah dulu. Kata-kata terakhir itu kuucapkan dengan penekanan yang jelas. Setiap suku kata terdengar seperti palu yang memukul pelan tapi kuat. Tidak keras tapi sangat berbobot. Ibu yang dulu adalah ibu yang akan langsung memeluk kalian begitu kalian datang, meski tanpa permintaan maaf.
Ibu yang dulu adalah ibu yang akan langsung memaafkan apapun yang kalian lakukan karena takut kehilangan anak. Ibu yang dulu adalah ibu yang akan rela menjual apa saja untuk membantu kalian keluar dari masalah. Bahkan kalau masalah itu kalian buat sendiri karena pilihan-pilihan buruk. Aku berdiri kembali, menatap mereka berdua dari atas. Tapi ibu yang sekarang bukan ibu yang dulu lagi. Ibu yang sekarang sudah belajar bahwa cinta itu bukan tentang melindungi anak dari konsekuensi. Cinta itu justru tentang membiarkan mereka merasakan konsekuensi itu supaya mereka belajar dan tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Aku berbalik, berjalan menuju jendela, menatap keluar ke halaman depan yang masih basah sehabis hujan. Genangan air di beberapa tempat memantulkan cahaya senja yang mulai muncul. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib dari masjid dekat rumah. Pengingat bahwa hari sudah berganti, bahwa waktu terus berjalan, tidak peduli apapun yang terjadi di rumah kecil ini. Jadi kalian pilih, kataku tanpa berbalik, masih menatap keluar jendela. Terima syarat ibu dan buktikan kalian sungguh-sungguh ingin berubah. Atau tolak dan keluar sekarang. Tapi siap dengan konsekuensi bahwa semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya. Aku memberi jeda panjang, membiarkan mereka berpikir. Ibu beri waktu sampai setelah maghrib untuk memutuskan. Lanjutku, ibu akan sholat dulu. Begitu selesai, ibu mau dengar jawaban kalian. Final, tidak ada nego. Aku berjalan melewati mereka menuju kamar untuk mengambil mukena dan persiapan sholat. Ketika melewati Raka, kutepuk bahunya sekilas sentuhan ringan, tapi cukup untuk membuat dia menatapku. Kalau kalian memang ingin berubah, kataku pelan hanya untuknya dengar. Ini kesempatan terakhir kalian. Kalau tidak, ibu ikhlas melepas kalian untuk selamanya. Lalu aku berjalan ke kamar, menutup pintu pelan. Meninggalkan mereka berdua dengan keputusan terberat yang mungkin pernah harus mereka buat. Malam itu, setelah maghrib mereka pergi, tidak dengan koper. Koper itu tetap kutahan sebagai jaminan bahwa mereka akan kembali dengan jawaban. Mereka pergi dengan wajah tertunduk, dengan langkah yang tidak lagi seyakin ketika datang beberapa jam sebelumnya. Aku tidak tidur nyenyak malam itu, berkali-kali terbangun, menatap langit-langit kamar yang gelap, mendengar suara jam dinding yang terus berdetak. Setiap kali merem, yang muncul adalah wajah wajah anak kecil yang dulu tidur di sebelahku ketika mimpi buruk. Wajah remaja yang dulu tersenyum bangga ketika aku datang ke acara wisudanya. Dan wajah laki-laki dewasa kemarin yang menatapku dengan tatapan asing. Pukul 4 subuh aku bangun. Tidak seperti biasa, untuk masak nasi kotak hari ini aku memutuskan untuk tidak berjualan. Aku hanya berwudu, sholat, lalu duduk di sajadah sambil berdoa panjang. Memohon petunjuk, memohon kekuatan, memohon agar keputusan yang kuambil kemarin adalah keputusan yang benar bukan untuk diriku, tapi untuk Raka. Setelah subuh, aku tidak bisa kembali tidur, malah pergi ke dapur, membuat kopi pahit untuk diriku sendiri. Duduk di kursi dekat jendela yang menghadap halaman belakang, melihat langit perlahan berubah dari hitam pekat menjadi biru gelap, lalu oranye kemerahan, sampai akhirnya terang. Burung-burung mulai berkicau, tetangga sebelah mulai menyiram tanaman. Kehidupan mulai bergerak seperti biasa, tapi bagiku hari ini tidak biasa. Hari ini adalah hari yang akan menentukan banyak hal. Jam 7, aku mandi dan berganti baju. Memilih baju rumah yang sederhana, daster batik yang sudah lama kupakai, yang nyaman dan tidak perlu banyak perhitungan. Aku tidak ingin terlihat terlalu formal, tapi juga tidak terlalu santai. Aku ingin terlihat seperti diriku Sari yang apa adanya. Pukul 8:04, aku sedang menyapu halaman depan. Gerakan yang sudah menjadi kebiasaan setiap pagi menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga.
membersihkan sisa-sisa genangan air hujan kemarin. Aktivitas sederhana yang selalu membuatku tenang. Kemudian, pukul 8.47 aku ingat persis waktunya karena baru saja melihat jam di ponsel ku telepon berdering. Bunyi dering itu membuat jantungku berdebar. Aku tahu, ini pasti mereka. Terlalu pagi untuk pelanggan. Terlalu tepat waktunya untuk sekedar kebetulan. Ku taruh sapu di sudut teras. Tanganku sedikit gemetar ketika mengambil ponsel dari saku daster. Nama Raka tertera di layar nomor yang sudah 13 tahun tidak menghubungiku. Nomor yang baru kemarin ku simpan lagi setelah dia memberikannya. Ku tekan tombol hijau, mengangkat telepon ke telinga. "Assalamualaikum," kataku pelan. Suaraku terdengar lebih tenang daripada yang kurasakan. "Waalaikumsalam, Bu." Suara Raka terdengar berat di ujung sana. Berat dengan sesuatu yang sulit dijelaskan campuran antara lelah, malu, dan mungkin sedikit harapan. "Maaf mengganggu pagi-pagi." "Tidak mengganggu," jawabku. Aku berjalan menuju kursi di teras, duduk pelan. "Ibu sudah bangun dari subuh?" Hening sejenak. Terdengar suara napas Raka di ujung sana. Tidak teratur. Seperti orang yang sedang mengumpulkan keberanian. "Bu," suaranya keluar lagi. Kali ini lebih jelas tapi tetap berat. "Kami setuju. Semua syarat ibu, konseling keluarga, ganti uang pinjaman, kerja sungguh-sungguh, semuanya." Kata-kata itu keluar seperti air yang ditahan lama lalu akhirnya tumpah. Tidak lancar, tapi tulus, setidaknya terdengar tulus. Aku tidak langsung menjawab, menatap halaman depan yang sudah bersih. Pohon mangga yang daunnya bergoyang pelan ditiup angin pagi. Jalanan depan rumah yang mulai ramai dengan motor dan mobil orang-orang berangkat kerja. Kemarin malam, aku sudah mempersiapkan diri untuk dua kemungkinan. Mereka setuju atau mereka pergi. Tapi sekarang ketika mendengar mereka setuju, ada perasaan campur aduk di dadaku. Senang? Ya, sedikit. Lega? Mungkin. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang masih mengganjal. "Sebelum ibu bantu," kataku akhirnya, suaraku lebih serius dari sebelumnya. Jawab satu pertanyaan dengan jujur. "Iya, Bu, apapun." Suara Raka terdengar cepat, terlalu cepat, seperti orang yang takut kehilangan kesempatan. Aku menarik napas dalam. Pertanyaan ini sudah ada di kepalaku sejak semalam. Pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang akan menentukan apakah aku benar-benar bisa membuka pintu untuk mereka atau tidak. "Kalau ibu masih jualan nasi kotak di pinggir jalan," kataku pelan tapi jelas. "Kalau ibu bukan orang yang punya uang dari jual tanah, kalau ibu masih hidup pas-pasan seperti bertahun-tahun yang lalu, apakah kamu akan datang?" Pertanyaan itu keluar pertanyaan yang paling pedih, paling jujur, paling telanjang. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara apa-apa dari ujung telepon. Hanya kesunyian yang begitu panjang, sampai sempat kupikir sambungannya terputus. Tapi tidak. Aku masih mendengar napasnya, napas yang tidak teratur. Napas orang yang sedang bergumul dengan hati nuraninya sendiri. Detik berlalu. 10 detik, 20 detik, 30 detik. Lama sekali. Aku tidak memaksa, tidak mendesak. Membiarkan dia bergumul dengan jawabannya sendiri. Membiarkan hati nuraninya berbicara, bukan egonya, bukan pembelaannya, tapi hati nuraninya yang paling dalam. Angin pagi bertiup lebih kencang. Daun-daun pohon mangga berdesir. Di kejauhan terdengar suara pedagang sayur yang lewat dengan gerobaknya, berteriak menawarkan dagangan. Kehidupan terus berjalan di luar. Sementara di dalam sambungan telepon ini, waktu seolah berhenti. Akhirnya, setelah yang terasa seperti selamanya, Raka menjawab. Suaranya pelan, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Tapi aku mendengar setiap kata dengan sangat jelas, karena kejujuran memiliki nada yang berbeda, nada yang tidak bisa dipalsukan. "Tidak, Bu." Dua kata, sederhana, tapi begitu berat. "Aku malu." Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. "Aku sombong. Aku takut orang-orang tahu ibuku masih jualan nasi kotak. Aku takut Nadia dan teman-temannya lihat. Aku takut
aku terlihat tidak sukses. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pisau yang menusuk. Bukan menusukku, tapi menusuk ilusi yang mungkin masih tersisa di sudut hatiku. Ilusi bahwa anakku datang karena cinta, bukan karena uang. Tapi anehnya, aku tidak marah, tidak sedih, malah merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hangat di dada. Kejujuran. Akhirnya, setelah 13 tahun, anakku jujur padaku. Air mataku menetes, tidak bisa kutahan lagi. Tapi bukan air mata sedih, bukan air mata kecewa atau marah. Ini air mata lega-lega karena akhirnya ada kebenaran di antara kami. Lega karena anakku memilih untuk jujur meski jawabannya menyakitkan. Kutatap foto keluarga yang tergantung di dinding ruang tamu, terlihat dari tempatku duduk di teras. Foto itu diambil 20 tahun lalu aku, suamiku, Raka yang masih remaja dan kakak-kakaknya. Semua tersenyum bahagia. Foto dari masa ketika semuanya masih sederhana tapi utuh. Air mataku terus menetes, membasahi pipi, jatuh ke tangan yang memegang ponsel. "Bu," suara Raka panik di ujung sana. "Bu, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku..." "Terima kasih sudah jujur," potongku pelan. Suaraku bergetar tapi mantap. Aku mengusap air mata dengan punggung tangan yang bebas. Menarik napas dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. "Terima kasih, Nak," ulangku. "Karena akhirnya kamu jujur pada ibu. Karena akhirnya kamu tidak menutupi dengan alasan-alasan indah. Karena akhirnya kamu mengakui yang sebenarnya." Hening sejenak. Aku membiarkan kata-kataku meresap dulu. "Aku maafkan kamu," lanjutku, dan kata-kata itu keluar dari tempat yang paling dalam di hatiku. Bukan karena terpaksa, bukan karena ini yang seharusnya dilakukan seorang ibu, tapi karena aku sungguh-sungguh ikhlas memaafkan. Memaafkan kesombongan, memaafkan rasa malu, memaafkan ketakutan yang membuatnya menjauh selama ini. Tapi dengar baik-baik. Nadaku berubah lebih serius. Memaafkan bukan berarti langsung percaya. Dua hal itu berbeda, Raka. Ibu sudah memaafkan kamu untuk semua yang kamu lakukan. Tapi kepercayaan harus kamu bangun dari nol. Dari paling bawah. Dengan setiap tindakan, setiap keputusan, setiap pilihan yang kamu buat mulai dari sekarang. Aku berdiri, berjalan pelan menuju pagar depan, menatap jalan yang sama tempat Raka pergi dulu. "Kepercayaan itu seperti tanaman, Nak," kataku, menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami. "Kamu harus tanam benih. Kamu harus siram setiap hari. Kamu harus rawat dengan sabar. Tidak bisa kamu harap tiba-tiba tumbuh besar hanya karena kamu minta maaf sekali atau 2 kali. Butuh waktu. Butuh konsistensi. Butuh bukti nyata, bukan janji-janji." Di ujung telepon, aku mendengar Raka menangis. Bukan tangisan dramatis, tapi isakan pelan yang tertahan tangisan seseorang yang baru menyadari betapa besar kesalahannya, betapa dalam luka yang dia buat. "Aku mengerti, Bu," katanya di antara isakannya. "Aku mengerti, dan aku akan buktikan. Berapa tahun pun yang dibutuhkan, aku akan buktikan." Aku menutup mata, membiarkan angin pagi menyentuh wajahku yang basah air mata. "Ibu percaya kamu bisa," kataku lembut. "Tapi tidak sekarang. Nanti. Setelah kamu benar-benar buktikan." "Iya, Bu. Terima kasih, Bu." "Sekarang, bawa Nadia ke rumah. Kita bicarakan detail konseling dan pekerjaan apa yang akan kalian jalani. Ibu sudah hubungi beberapa kenalan yang bisa bantu kalian cari kerja yang layak." "Baik, Bu. Kami akan ke sana jam 11. Ibu tunggu." "Bu, iya. Maaf untuk semuanya." Aku tersenyum tipis, meski dia tidak bisa melihat. "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu." Sambungan terputus. Aku menurunkan ponsel, menatapnya sejenak, lalu memeluknya ke dada. Berdiri di teras rumah tua ini, di bawah pohon mangga yang sudah puluhan tahun menjadi saksi kehidupanku, aku merasa sesuatu yang berbeda. Bukan kebahagiaan penuh, bukan kesedihan,
tapi ketenangan-ketenangan seseorang yang tahu dia sudah melakukan hal yang benar, meski hal itu sulit dan menyakitkan. Matahari sudah naik lebih tinggi. Hari yang baru benar-benar dimulai. Dan bersama hari baru ini, mungkin juga akan dimulai sesuatu yang baru antara aku dan Raka. Tidak akan sama seperti dulu. Tidak akan bisa kembali seperti dulu. Tapi mungkin, hanya mungkin, bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang dibangun di atas kejujuran, bukan ilusi. Di atas usaha nyata, bukan harapan kosong. Waktu akan menjawab, dan aku sudah belajar untuk sabar menunggu. 2 tahun berlalu. 2 tahun yang terasa seperti sebuah perjalanan panjang, tidak hanya bagi Raka dan Nadia, tapi juga bagiku. 2 tahun yang mengajarkan kami semua tentang arti kesabaran, tentang proses penyembuhan yang tidak bisa dipercepat, tentang kepercayaan yang harus dibangun kembali batu demi batu. Di awal-awal, tidak mudah. Ada hari-hari ketika aku ragu, apakah keputusanku memberi mereka kesempatan adalah keputusan yang tepat. Ada malam-malam ketika Raka menelpon, suaranya lelah setelah seharian bekerja keras, dan aku mendengar keraguannya sendiri. Ada saat-saat ketika Nadia mengirim pesan, mengeluh tentang betapa sulitnya hidup sederhana setelah bertahun-tahun terbiasa dengan gaya hidup yang lebih mewah. Tapi mereka bertahan, dan itu yang terpenting. Raka sekarang bekerja di bengkel mobil di Cimahi, bukan pekerjaan glamor, bukan pekerjaan yang bisa dia banggakan di depan teman-teman lama yang dulu dia kenal di Jakarta. Setiap hari, mulai pukul 8 pagi sampai 5 sore, dia bekerja dengan tangan yang kotor oli, dengan wajah yang berkeringat, dengan baju yang tidak pernah bisa benar-benar bersih dari noda meski sudah dicuci berkali-kali. Pertama kali dia cerita tentang pekerjaannya, aku mendengar nada malu di suaranya. Tapi seiring waktu, nada itu berubah. Menjadi nada bangga-bangga bukan pada pekerjaan itu sendiri, tapi bangga karena dia melakukannya dengan jujur. Bangga karena setiap rupiah yang dia terima adalah hasil keringat sendiri, bukan hasil tipu muslihat atau pinjaman dengan alasan palsu. Bu, kemarin ada pelanggan yang kasih tip 50.000, ceritanya suatu hari lewat telepon. Aku mendengar semangat di suaranya. Dia bilang aku mekanik yang paling teliti yang pernah dia temui. Dia sudah ke banyak bengkel, tapi yang benar-benar cek detail sampai sekecil itu cuma aku. Aku tersenyum mendengarnya, bukan karena uang tip itu, tapi karena kebanggaan dalam suaranya. Kebanggaan yang sehat, yang berbeda dari kesombongan dulu. Nadia membuka warung kue kecil di depan kontrakan mereka di daerah Cibiru. Warung sederhana dengan meja plastik dan kursi lipat. Dia jualan kue-kue basah lempar, risoles, pastel, bolu kukus yang dia buat sendiri setiap subuh. Awalnya, dia tidak tahu apa-apa tentang membuat kue. Bahkan untuk membuat lemper saja, dia berkali-kali gagal sampai hampir menangis frustasi. Tapi dia tidak menyerah. Dia ikut kursus singkat di komunitas ibu-ibu di kompleks mereka. Dia mencoba resep demi resep, sampai akhirnya menemukan resep yang pas. Dan sekarang, warungnya mulai punya pelanggan tetapi ibu-ibu yang pesan untuk acara arisan. Bapak-bapak yang beli untuk bekal kantor. Bahkan ada yang pesan dalam jumlah banyak untuk acara hajatan. Bu Sari, katanya suatu kali ketika mereka berkunjung. Aku baru ngerti kenapa ibu dulu suka banget jualan nasi kotak. Rasanya beda, Bu. Ketika orang bilang, kuenya enak, Bu, besok pesan lagi ya. Rasanya seperti dihargai, seperti ada yang butuh kehadiranku. Aku memeluknya saat itu. Pelukan pertama yang benar-benar tulus sejak mereka kembali 2 tahun lalu. Mereka mencicil utang pelan-pelan. Setiap bulan, tanpa telat, mereka kirim uang entah itu 500.000, 700.000, atau 1 juta rupiah, tergantung penghasilan bulan itu. Mereka kirim ke orang tua Nadia, ke saudara Raka, ke teman-teman yang dulu mereka bohongi. Mereka kirim disertai catatan singkat meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka sedang berusaha memperbaiki kesalahan.
Tidak semua orang memaafkan mereka dengan mudah. Ada yang masih dingin, ada yang masih skeptis, ada bahkan yang terang-terangan bilang tidak percaya lagi pada mereka. Tapi Raka dan Nadia tidak berhenti. Mereka terus berusaha, terus membuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Dari 50 juta rupiah yang mereka pinjam pada orang tua Nadia, sampai sekarang sudah terbayar 28 juta. Dari 20 juta pada saudara Raka, sudah terbayar 13 juta. Pelan tapi pasti, tanpa tipu daya, tanpa mencari jalan pintas. Dan yang paling penting, mereka rutin konseling. Setiap Sabtu sore, mereka ke psikolog yang kurekomendasikan, Ibu Ratna, seorang psikolog senior yang sudah berpengalaman puluhan tahun menangani masalah keluarga. Awalnya mereka pergi karena syarat, tapi lama-kelamaan mereka pergi karena mereka sendiri merasakan manfaatnya. Konseling itu buka mata kami, Bu, kata Raka suatu kali. Kami baru sadar kalau selama ini kami hidup dengan pola pikir yang salah. Selalu nyari yang instan, selalu mau terlihat sukses di mata orang, padahal dalam hati kosong. Setiap lebaran, mereka datang ke rumahku, bukan dengan koper seperti dulu, bukan dengan tas-tas branded. Mereka datang dengan motor bebek tua yang mereka beli bekas, dengan baju yang sederhana tapi bersih, dengan wajah yang lebih cerah meski kantong mata mereka menunjukkan kelelahan dari kerja keras. Tahun pertama, mereka datang dengan canggung. Masih ada jarak, masih ada kecanggungan di antara kami. Tapi tahun kedua, tahun ini, mereka datang dengan lebih santai, lebih tulus. Sore itu, sore menjelang lebaran yang kedua sejak mereka kembali, aku menyambut mereka di teras rumah Bandung yang sejuk. Udara Bandung di bulan Ramadan selalu istimewa sejuk tapi tidak terlalu dingin, dengan langit yang jernih dan awan yang berarak pelan. Bunga-bunga yang kutanam sendiri di halaman depan mekar indah. Mawar merah yang kusebut sebagai mawar kekuatan karena kutanam pertama kali setelah Raka pergi dulu, sekarang tumbuh subur dengan puluhan kuntum. Melati putih di pot-pot tanah liat mengharumkan udara. Kamboja kuning di sudut pagar melambai-lambai ditiup angin sore. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib dari Masjid Al-Ikhlas yang jaraknya hanya 200 meter dari rumahku. Suara azan yang sudah puluhan tahun menemani hari-hariku. Suara yang selalu mengingatkan untuk berhenti sejenak dan kembali pada Yang Maha Pencipta. Raka turun dari motor, membawa plastik berisi parsel sederhana sekotak kurma dan sekaleng biskuit. Tidak mewah, tapi aku tahu itu dibeli dari hasil kerja kerasnya. Nadia turun membawa dus kue buatannya sendiri. Ini lempar dan risoles spesial untuk Ibu, Bu Sari, katanya sambil tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus, tidak seperti 2 tahun lalu. Kami duduk di teras, menikmati sore yang tenang. Tidak banyak bicara, tidak perlu banyak bicara. Kadang, keheningan yang nyaman jauh lebih berharga daripada obrolan panjang yang dipaksakan. Ketika azan selesai, kami beranjak untuk sholat maghrib bersama di ruang tamu yang sudah kusulap menjadi musola kecil. Raka-raka yang mengimami suaranya dalam dan khusyuk. Berbeda dari dulu yang sholat pun sering bolong-bolong. Setelah sholat, kami berbuka bersama dengan kolak pisang dan gorengan sederhana yang kubuat tadi siang. Tidak ada menu mewah, tapi ada kehangatan-kehangatan keluarga yang sedang belajar menjadi utuh lagi. Bu, kata Raka setelah selesai makan, suaranya serius. Terima kasih sudah tidak menyerah pada kami. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan, meski kami tidak layak. Aku menatapnya. Matanya yang dulu sombong sekarang jernih dan rendah hati. Bukan ibu yang memberi kesempatan, Nak, jawabku lembut. Kalian yang memilih untuk bangkit. Ibu hanya membuka pintu. Kalian yang memutuskan untuk masuk dan berusaha. Malam itu, setelah mereka pulang, aku duduk sendirian di teras. Menatap langit Bandung yang penuh bintang. Angin malam yang sejuk menyapu wajahku, membawa aroma melati dan tanah basah sehabis hujan sore tadi. Aku akhirnya mengerti sesuatu yang mungkin bertahun-tahun tidak kupahami. Cinta seorang ibu tanpa batas tidak selalu mulia.
Selama ini aku pikir menjadi ibu yang baik adalah menjadi ibu yang selalu mengalah, selalu memaafkan tanpa syarat, selalu memberi tanpa berpikir apakah anakku layak atau tidak. Aku pikir cinta tanpa batas adalah cinta yang paling agung. Tapi aku salah. Kadang cinta tanpa batas justru membuat kita diinjak, membuat anak tidak belajar bertanggung jawab, membuat mereka pikir apapun yang mereka lakukan, ibunya akan selalu menutup mata, akan selalu memaafkan, akan selalu memberi jalan keluar. Cinta yang benar, cinta yang sesungguhnya menyehatkan harus punya batas. Batas yang jelas, batas yang tegas, batas yang membuat anak tahu, ini boleh, ini tidak boleh, ini akan ibu terima, ini tidak akan ibu terima. Ibu mencintaimu, tapi ibu juga menghormati diri ibu sendiri. Kekayaanku bukan hanya dari tanah di Lembang yang terjual dengan harga tinggi. Kekayaanku yang sebenarnya datang dari keberanian berkata, cukup, aku berhak dihormati, bahkan oleh anakku sendiri. Keberanian untuk tidak menjadi ibu yang hanya bisa menangis dan pasrah. Keberanian untuk berdiri tegak dan berkata tidak ketika harus berkata tidak. Keberanian untuk membiarkan anak merasakan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dan kekayaan terbesar adalah melihat anakku meski melalui jalan yang panjang dan menyakitkan, akhirnya menjadi manusia yang lebih baik, lebih jujur, lebih rendah hati, lebih menghargai. Aku menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit Bandung, tersenyum pada diriku sendiri, pada perjalanan yang sudah kutempuh, pada luka-luka yang akhirnya menjadi pelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai selesai. Aku tahu, mungkin ada di antara kalian yang sedang mengalami hal yang sama. Merasa dimanfaatkan oleh keluarga sendiri, merasa tidak dihargai meski sudah memberikan segalanya. Merasa bingung harus bersikap bagaimana pada orang yang kita cintai, tapi yang menyakiti kita. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, tulislah ceritamu di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu alami. Ceritakan bagaimana kamu bertahan. Atau kalau kamu masih bingung, ceritakan kebingunganmu. Karena kadang, hanya dengan bercerita, beban di hati sedikit lebih ringan. Dan ingat, ceritamu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang dengan masalah yang sama. Kata-katamu bisa jadi pelita bagi seseorang yang sedang tersesat di kegelapan. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan like. Dan kalau kamu ingin mendengar lebih banyak cerita tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang perjuangan para ibu dan perempuan Indonesia, jangan lupa subscribe channel ini. Karena masih banyak cerita yang perlu kita dengar bersama. Masih banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan yang terpenting, kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari Bandung yang sejuk. Dari Sari yang belajar mencintai dengan batas.